Halo semuanya, selamat datang di podcast PNS Pioner Muda. Ketemu lagi nih bareng aku Irada dan di sini ada Mas Jeffrey, Mas Iqbal, Mas Irwan Agus, Mas Jarkani, dan Mas Januar. Nah, hari ini kita bakal diskusi topik yang lebih menarik nih, dan relevan gitu ya untuk peran kita sebagai ASN, khususnya di Kementerian PU. Topik kali ini kita bakal bahas what we can do to make PU better and stronger melalui algoritma kebangsaan. Di sini teman-teman, pernah dengar nggak istilah algoritma? Mungkin kalau teman-teman dengar algoritma tuh pasti ngaitinnya sama pemrograman ya. Tapi sebenarnya di sini tuh kita bakal hubungkan istilah algoritma itu dengan konteks kebangsaan. Jadi kalau kita gabungin nih ya, algoritma kebangsaan tuh kayak langkah sistematis gitu untuk penyelesaian masalah kebangsaan. Tapi kalau misalnya kita kaitin sama, Kementerian PU nih kayak gimana sih, dengan algoritma kebangsaan tuh bisa bikin PU tuh better and stronger gitu ya. Nah kita bakal bahas nih di sini. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama lagi kali ya, kita langsung aja nih dengar suara-suara dari generasi muda Kementerian PU. Kita mulai dari Mas Jeffrey dulu. Mas, kira-kira algoritma kebangsaan tuh apa sih? Coba mungkin dijelasin dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, biar teman-teman di sini juga bisa gitu memahami maknanya lebih dalam gitu ya, Mas. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mbak ya. Nah, memang kan algoritma kebangsaan ini bukan istilah yang umum gitu, atau baku dalam literatur akademik atau pemerintahan. Tapi algoritma kebangsaan ini dapat didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari prinsip, nilai, strategi, dan langkah-langkah yang terukur yang dirancang untuk memperkuat identitas nasional, persatuan, dan ketahanan ideologis bangsa dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Nah, gagasan di balik algoritma kebangsaan ini yaitu karena untuk menjawab tantangan di era digital dan globalisasi. Karena algoritma kebangsaan ini dirancang sebagai respon terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan pengaruh budaya luar yang berpotensi mengikis nilai-nilai nasional. Dan yang kedua, penyatuan narasi dan arah bangsa, yaitu mengupayakan arah bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui narasi kebangsaan yang kuat dan membumi, seperti semangat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang ketiga, menumbuhkan kecerdasan kebangsaan, yaitu meningkatkan literasi ideologis masyarakat agar lebih kritis terhadap provokasi, hoaks, radikalisme, dan disintegrasi bangsa. Yang keempat, implementasi nilai-nilai Pancasila secara sistematis, yaitu algoritma kebangsaan ini menyusun langkah-langkah konkret agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi wacana, tetapi terintegrasi dalam sistem pendidikan, kebijakan publik, hingga budaya organisasi, seperti di Kementerian Pekerjaan Umum. Dan yang kelima, penerapan pendekatan teknokratik dan data-driven, menggunakan pendekatan algoritmis seperti AI, big data, dan analitik sosial untuk membaca dinamika sosial politik dan menyusun kebijaksanaan kebangsaan yang adaptif dan berbasis dengan data-data. Nah, contoh unsur dalam algoritma kebangsaan ini, kayak kalau di bahasa pemrograman itu, kan ada input, proses, dan ada outputnya. Nah, inputnya seperti nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sejarah bangsa, dan data sosial politik. Prosesnya yaitu kita mengedukasi publik, memberikan literasi digital, penguatan institusi, serta pembangunan karakter. Setelah melakukan itu semua, output yang dapat dihasilkan yaitu masyarakat berwawasan kebangsaan, buat ideologi, toleran, cinta tanah air, dan terutama dalam Kementerian PU untuk digunakan sebagai pola kerja sehari-hari yang bisa berarti kerja dengan penuh integritas, adil, dan berpihak pada rakyat. Gitu sih, Mbak. Oke, berarti kalau misalnya disederhanakan lagi gitu ya bahasanya, sebenarnya algoritma kebangsaan itu tuh nilai-nilai nasionalisme ya yang dituangkan menjadi pola kerja sehari-hari gitu. Nah, Iya.
kalau kita ngelihat nih konteksnya sebagai ASN, itu khususnya di Kementerian PU ya, itu nilai-nilai tersebut tuh dapat berupa kayak integritas gitu ya, terus, menerapkan, keadilan gitu dan juga, keberpihakan gitu ya kepada masyarakat gitu. Dan juga adaptif tadi ya, ada dengan penerapan pendekatan teknokratik dan data driven tadi ya. Oke. Mungkin gini kali ya, kita lihat lagi gitu lebih dalam, tantangannya tuh dalam menerapkan algoritma kebangsaan tuh kayak gimana sih gitu ya di Kementerian, PU gitu. Mungkin kita bisa dengar nih, pendapat dari Mas Iqbal, mungkin langsung aja Mas. Ya, untuk tantangan dari Kementerian PU sendiri, Kak Ira. Nah, Kementerian PU sendiri itu kita punya salah satu tantangan kita adalah memastikan pembangunan merata. Kadang pembangunan masih berat di Jawa nih. Belum semua daerah terjangkau. Algoritma kebangsaan bisa mengubah ini. Keadilan sosial sebagai dasar dalam penentuan prioritas pembangunan. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum memiliki tantangan terkait dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI. Nah, jadi tantangan Kementerian PU sendiri itu bisa jadi tertuang di visi misi 608 PU, yaitu 6, di mana 6 itu merupakan target untuk efisiensi angka ICOR, yaitu incremental capital output ratio. Ya, itu harus kurang dari 6, Kak Ira. Lalu selanjutnya angka kosong itu menunjukkan target untuk menuju presentase kemiskinan di Indonesia itu mencapai 0 atau mendekati 0 gitu, Kak Ira. Lalu yang terakhir itu 8, yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang penting karena target dari PU sendiri itu harus mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun. Jadi gitu, Kak Ira. Oke, berarti kalau kita simpulkan tadi ya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PU ini sebenarnya dijawab dengan strategi tadi itu ya, PU 608 gitu ya. Betul. Gimana gitu, Kementerian PU gitu bisa, mencapai incremental capital output ratio atau ICOR kurang dari 6, terus ada juga, gimana caranya Kementerian PU gitu menangani, isu kemiskinan gitu ya dengan menurunkan menjadi, mendekati 0% gitu. Ya, Terus benar. juga ada pertumbuhan ekonomi ya, tadi sebesar Hmm. 8% per tahun gitu ya. Ya. Eee, oke, mungkin kita bisa gali lagi nih ya lebih dalam gitu. Kan kalau di nilai-nilai kebangsaan itu, dari algoritma kebangsaan itu sendiri kan ada tadi sikap, nilai-nilai integritas, keadilan gitu ya, terus ada juga keberpihakan gitu kepada masyarakat gitu ya. Nah, untuk menerapkan ini gitu dalam program-program pemerintah, melalui, kolaborasi dan gotong royong gitu ya, kita coba denger nih dari Mas Irwan gitu, bisa mungkin dijelaskan sedikit gitu Mas, apa aja sih yang udah diterapkan gitu sama Kementerian PU melalui program-programnya? Oke, makasih Mbak Ira. Jadi sebenarnya kalau kita balik dikit ya soal definisi lain soal algoritma kebangsaan tuh. Itu tuh bisa juga kayak sistem nilai dan perilaku gitu ya. Itu tuh tujuannya membentuk warga negara dengan membangun pola pikir, sikap dan tindakan kebangsaan. Terus caranya gimana bisa wujud algoritma kebangsaan tadi itu bisa kayak contohnya skema gotong royong atau kolaborasi ya. Jadi gotong royong itu jadi nggak hanya sekedar jadi slogan gitu. Kita bisa terapkan ini lewat kolaborasi antar direktorat mungkin atau unit kerja masing-masing atau bahkan sampai terjun langsung ke masyarakat gitu. Misal nih, aku kasih contoh apa ya, kayak program jalan drainase terpadu gitu ya. Dia tuh kolaborasi antara Dirjen Bina Marga sama sumber daya air. Contoh proyek jalannya kayak proyek jalan bebas genangan gitu ya. Jadi, jadi jalan tuh kalau habis hujan genangannya tuh seminimal mungkin karena nanti ada kolaborasi antara Bina Marga sama SDA gitu ya. Terus contoh lain tuh kayak bisa hunian dan sanitasi. Ya, itu kayak kolaborasi antara Cipta Karya sama Perumahan.
Mungkin bisa mereka buat proyek kayak kawasan pemukiman yang sehat gitu ya. Terus itu kan kalau yang dari sisi antar direktorat ya, itu bisa juga kolaborasi itu antar masyarakat. Misal kita tuh bikin program desa mandiri infrastruktur. Nah, tujuannya apa? Itu bisa mendorong partisipasi masyarakat gitu ya, supaya mereka itu ikut serta dalam membangun bahkan pemeliharaan infrastruktur desanya sendiri gitu. Banyak contoh sih kegiatan yang bisa diimplementasikan kayak eh, kita tuh ngadain pelatihan buat warga. eh, Temanya bisa kayak pemetaan kebutuhan infrastruktur gitu ya. Jadi kita PU turun ke masyarakat gitu ya, ngajarin atau mengedukasi lah mereka gimana cara memetakan infrastruktur. Jadi mereka butuh infrastruktur apa, jadi mereka bisa ngerekap gitu ya, butuhnya apa gitu ya. Terus ada skema kayak eh, padat karya. Jadi warga tuh dilibatkan langsung dalam keberlangsungan proyek. Misalnya materialnya dari PU nih, nanti tenaga kerjanya dari masyarakat itu bisa. Terus kemudian ada monitoring bersama. Jadi warga nggak cuman penikmatnya doang, tapi mereka bisa ikut mengawasi kualitas proyeknya itu sendiri. Jadi misalnya kalau nanti proyeknya udah berjalan nih, terus tiba-tiba di tengah jalan mereka ngeliat ada yang aneh-aneh nih kontraktornya misalnya. Terus mereka lihat ini kayaknya bal cor-corannya misalnya ya nggak segini nih, harusnya segini. Jadi mereka tuh bisa ngontrol itu. Nah, nanti mereka bisa lapor ke kita gitu ya. Nanti ada PIC-nya atau seperti apa. Jadi kayak gitu sih contoh-contoh program yang sebenarnya udah banyak yang berjalan juga ya di Indonesia, di PU sendiri. Menurut saya program tersebut tuh sebenarnya simpel. Jadi tinggal kitanya aja membuat rancangan algoritmanya itu seperti apa gitu. Itu sih Mbak Ira. Oke, terima kasih Mas Irwan. Menarik banget ya tadi yang disampaikan sama Mas Irwan, ternyata tuh memang dari Kementerian PU sendiri tuh udah, apa ya, melakukan kolaborasi gitu ya, antar unit organisasi gitu dalam beberapa program. Tadi ada, yang Bina Marga dengan SDA gitu ya, melalui program jalan dan drainase terpadu, terus ada juga kolaborasi antara CK dan juga, apa namanya, dan perumahan gitu ya. Memang ini sih, apa namanya, kita tuh istilahnya tidak bisa gitu ya jalan sendiri gitu, di dalam apa namanya, membangun Indonesia itu tentu ada, kolaborasi dan, apa namanya, gotong royong gitu. Nah, nggak cuma itu juga ya, ini juga melibatkan warga, ada masyarakat juga di situ berperan aktif gitu, dari tadi ada pelatihan juga dari untuk desa mandiri tadi. Memberikan pelatihan ke warganya, untuk pemetaan kebutuhan infrastruktur gitu ya. Jadi kayak participatory mapping gitu ya. Itu memang penting banget gitu ya untuk warga tuh juga bisa turut, andil gitu berpartisipasi aktif, dalam membangun, apa namanya, lingkungannya gitu. Terus juga ada monitoring bersama itu juga penting karena, biar, bisa dilihat gitu seperti apa sih kebutuhan warga gitu kan, apakah sudah terpenuhi atau belum, seperti itu. Oke. Mungkin, setelah itu kita bisa coba, kaitkan lagi nih, karena kita tuh udah masuk ke era digital ya, pasti tentunya kita juga harus adaptif gitu ya. Nah, kira-kira Kementerian PU ini, ASN-ASN muda ini gimana sih, apa namanya, beradaptasi gitu di era digital gitu? Mungkin kita bisa dengar, pendapat dari Mas Irwan Agus ya. Silakan Mas. Oke, Mbak Ira, sebelumnya masuk nggak nih suara aku ya? Jelas Mas, terdengar aman. Jelas, oke. Berhubungan dengan digitalisasi ya, kementerian. Ini tukang dagang pun udah digitalisasi gitu ya. Jadi bayar pun nggak pakai cash sekarang, malah pakai barcode-barcode ya. Kalau perihal di kementerian ya, kalau misalkan di kementerian tuh kita bisa nih, terutama di Kementerian PU tuh berhubungan sama proyek ya. Kita bikin contohnya kayak dashboard proyek tuh. Jadi itu bisa dibikin pemantauan progres secara real time. Berhubungan dengan tadi, ternyata masyarakat pun bisa berpartisipasi dengan cara apa? Dengan cara adanya digitalisasi real time ini yang secara terbuka ini bisa dilihat oleh semua masyarakat. Sehingga dari Kementerian PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum, sorry.
itu bisa memberikan kejujuran, transparansi, dan keterbukaan kepada masyarakat. Nah, di samping itu pun bisa menambah kepercayaan gitu ya dan tanggung jawab dari kita sendiri. Lalu di transformasi digital di lingkungan PU ini, itu nggak cuma agenda tambahan gitu ya, tapi melainkan fondasi gitu ya untuk menciptakan budaya kerja baru, yaitu budaya digitalisasi. Sebagai bentuk kepedulian juga terhadap hak rakyat itu sendiri. Jadi intinya yang aku pengen sampaikan itu, inilah gitu esensi dari algoritma kebangsaan yang sesungguhnya. Sebuah komitmen untuk membangun bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara etika dan sistem. Karena dengan adanya digitalisasi sebagai instrumen ini, lebih transparansi juga, lebih terpercaya, dan relevan juga dalam menjawab kebutuhan zaman. Karena pada akhirnya, teknologi itu sebenarnya cuma alat, yang integritas itu manusia juga yang menggerakkannya. Seperti itu Mbak Ira. Cukup ya? Monggo dilanjut Mbak Ira. Oke, terima kasih Mas Irwan Agus. Ya, jadi, tadi sudah disampaikan juga ya, apa namanya, algoritma kebangsaan itu nggak cuma yang tadi udah kita bahas aja, tapi juga transparansi gitu kan. Sebenarnya ini kaitannya juga nih dengan integritas sih, dan juga adaptif gitu ya memanfaatkan teknologi tadi. Dan emang dari Kementerian PU sendiri tuh udah ada ya dashboard proyek yang memang bisa, jadi informasi juga gitu untuk, publik gitu, terbuka gitu. Jadi publik juga bisa tahu apa aja sih yang sudah, apa namanya, dikerjakan kayak gitu. Ya, menarik menarik. Mungkin kita ngebahas soal proyek nih, dashboard proyek ya tadi. Nah, kita bisa coba masuk gitu ya. Gimana sih, apa namanya, proyek infrastruktur di Kementerian PU tuh, juga sebagai sarana untuk pemersatuan gitu, persatuan bangsa juga gitu. Mungkin bisa dengar pendapat dari Mas Jarkani ya. Silakan Mas. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita bahas ya Kementerian PU sebagai sarana pemersatu bangsa. Bicara soal Kementerian PU, tentunya kita tidak akan lepas dari yang namanya pembangunan infrastruktur. Nah, peran infrastruktur di sini tentunya bukan hanya tentang kemajuan peradaban, tapi juga tentang persatuan, seperti proyek infrastruktur, bendungan, irigasi, jalan, dan jembatan. Nah, proyek infrastruktur yang seperti apa sih yang menjadi pemersatu bangsa? Salah satunya yaitu infrastruktur jalan. Peran infrastruktur jalan di sini yaitu sarana penghubungan antar daerah. Tentunya dengan adanya jalan, kita yang terpisah menjadi bersatu gitu. Yang sebelumnya kita belum pernah bertemu, mungkin pernah bertemu, jadi bisa bertemu gitu dengan adanya jalan. Jalan itu ibaratnya seperti urat nadi kalau di tubuh kita, yang akan terus memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jika jalan itu sampai bermasalah, yang pastinya ekonomi di suatu daerah itu akan terputus juga, akan menurun, bahkan bisa sampai lumpuh. Nah, pengalaman saya pribadi ya, pernah mengalami banjir di suatu jalan antar daerah itu. Jadi di daerah yang bukan penghasil komoditas gitu seperti pertanian, terus perkebunan, itu menjadi meningkat gitu loh harganya. Soalnya tidak bisa masuk komoditas itu ke daerah itu, gitu. Terus jembatan itu juga bisa menyatukan antara daerah yang sebelumnya terpisah dengan sungai, terpisah oleh laut gitu. Nah, terus semua pembangunan itu yang kita lakukan tentunya merupakan ada semangat Bhinneka Tunggal Ika-nya, berbeda tapi tetap satu juga, yang kita implementasikan dalam bentuk yang nyata. Maka kita harus bangun bukan hanya cepat, tapi juga berjiwa kebangsaan sebagai orang PU. Dengan pembangunan kita dapat mempererat rasa persatuan kita, gitu.
Baik, sekian tanggapan dari saya, Mbak. Oke, terima kasih Mas. Berarti gini ya, memang, apa namanya, pembangunan itu kalau maksudnya PU itu sebagai tulang punggung pembangunan lah ya. Ibarat, apa namanya tadi, jalan sebagai nadi gitu, urat nadi gitu di dalam tubuh kita gitu kan memang, istilahnya menghubungkan antar daerah gitu ya, kayak tadi jembatan juga, pentingnya gitu ya pembangunan untuk, sebagai sarana, pemersatu gitu ya. Oke, mungkin, kita bisa lanjut, ke Mas Januar nih. Menurut Mas gimana sih peran generasi muda ASN gitu ya, khususnya di Kementerian PU gitu, dalam apa namanya, menerapkan, bahasanya apa nih tadi, algoritma kebangsaan gitu, Mas? Mungkin bisa langsung aja, Mas. Baik, Mbak Irada, rekan-rekan, serta para pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dari sisi peran generasi muda ASN PU, sesuai nama podcast kita juga ya, ini PNS Pionir Muda. Jadi kita sebagai generasi muda ASN ya Mbak ya, kita harus melihat bahwasannya tanggung jawab kita itu tidak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan teknis, tapi juga kita membentuk citra dan arah masa depan institusi kita. Nah, karena memang Kementerian PU adalah ujung tombak pembangunan infrastruktur bangsa. Dan untuk menjadikan kementerian kita lebih baik dan lebih kuat, maka yang kita harus perkuat ini ada di dua sisi seperti itu. Yang pertama ada profesionalisme kerja kita, dan yang kedua adalah kesadaran kebangsaan kita. Dan salah satu materi yang menarik bagi saya pribadi yang sempat kita bahas tadi pagi bersama Ibu Fitri adalah tentang algoritma kebangsaan. Yang mana memang materi ini menyadarkan saya bahwa sebagai ASN muda, kita bukan hanya pekerja birokrasi, tapi kita juga sebagai influencer positif di tengah masyarakat, khususnya di era digital. Dan hari ini, kita hidup di tengah derasnya arus informasi, banyak sekali konten negatif yang nyebarin hoax, benturkan identitas, bahkan melemahkan rasa cinta tanah air kita. Dan dalam situasi seperti ini, ASN Muda harus hadir sebagai agen narasi kebangsaan yang membela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945, 4 konsensus dasar kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa menjadi ASN yang kompeten dan berintegritas. Kalau kita memang mau kerja, kita harus profesional, kita harus kerja keras, gerak cepat, bertindak tepat, kerja tuntas, tapi tetap berkualitas. Dan jangan menerima segala bentuk suap, dan memang karena setiap kerja kita ini adalah wajahnya Kementerian PU di mata rakyat. Yang kedua, kita bisa menghidupkan kembali sesuai tema kita, algoritma kebangsaan di media sosial. Dan saya yakin saya juga beserta teman-teman sudah membuat konten-konten positif, baik itu tentang pembangunan, tentang infrastruktur maupun juga pesan-pesan kebangsaan, karena di era digital sekarang diam kita itu bukan berarti netral, tapi diamnya kita malah membuat narasi negatif itu tumbuh subur. Yang ketiga, kita bisa membangun budaya kerja kolaboratif, karena PU kita bukan kerja satu orang, tapi kerja bersama. Jadi kita saling mendukung antar lintas bidang, kemudian juga lintas sektoral, dan kita harus menghilangkan sekat-sekat ego yang ada di masing-masing bidang seperti itu. Tidak ada bidang yang lebih dominan daripada bidang lain. Dan tujuan kita satu yaitu membangun negeri. Dan yang terakhir, menurut saya yaitu kita harus membuka perubahan, membuka diri terhadap perubahan, karena dunia ini berubah sangat cepat. Kita harus adaptif, mempelajari teknologi, sistem, pola kerja baru, agar nanti kemudian publik bisa lebih cepat, transparan dan akuntabel. Seperti itu, Mbak Ira. Oke, ini udah well said banget ya Mas ya, sebenarnya udah dielaborasikan banget nih, gimana sih gitu peran generasi muda, ASN muda ya khususnya di Kementerian PU gitu ya. Memang balik-balik lagi ini tuh sebenarnya dalam core value kita ya yang berakhlak itu. Oke, mungkin, dari obrolan tadi nih bisa kita simpulkan ya, what we can do to make PU better and stronger, itu tuh gimana sih kita mengimplementasikan algoritma kebangsaan di dalam lingkungan pekerjaan gitu ya, khususnya di Kementerian PU. Nah, kalau kita gunakan nih, algoritma kebangsaan sebagai tools, itu tuh, udah apa ya, ibarat kebangsaan bukan ibarat sih, tapi emang benar gitu ya, kebangsaan ini digabungkan dengan semangat nasionalisme ini digabungkan dengan, inovasi kerja gitu ya, gimana kita, apa namanya, bisa menyelesaikan masalah pembangunan tadi ya, untuk konteks Kementerian PU. Nah, ini tuh bisa dilakukan dari hal-hal kecil loh. Nah sekarang, aku pengen coba nih ya, untuk teman-teman di sini gitu.
sebutin gitu satu tindakan kecil yang pernah dilakukan, bukan pernah sih, yang bisa deh, bisa. Mungkin kalau pernah mungkin, sulit ya, ada yang sulit gitu. Tapi ini tindakan kecil aja kok yang pernah dilakukan, yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan algoritma kebangsaan di tempat kerja nih, spesifik tempat kerja. Waktunya 10 detik tiap orang. Coba mungkin dari siapa dulu nih yang mau? Yaudah deh aku langsung aja ya, Mas Irwan Agus coba. 1, Ya. 2, 3, 4. Waduh. Udah. Mulai dari tepat waktu, Mbak Ira. Tepat Oh waktu iya, itu. setuju. Sangat Penting banget ya. Penting banget. Ya itu, memang, tepat waktu itu memang kadang diremehkan gitu ya sama, orang-orang gitu. Tapi, tepat waktu itu hal kecil yang tapi susah-susah gampang gitu loh. Hal kecil tapi susah gitu untuk dilakukannya. Iya, Setuju. benar banget. Susah banget sih itu. Iya. Oke, mungkin kita lanjut coba ke Mas Jarkani, coba. Apa kira-kira? Jujur dalam perkataan dan tindakan. Oke, itu penting banget sih. Nggak cuma di tempat kerja loh, di kehidupan sehari-hari juga penting loh untuk berkata jujur gitu. Karena memang kita dengan, apa namanya, membiasakan gitu untuk berkata jujur gitu, itu akan juga, apa namanya, tercerminkan gitu ya kita di lingkungan pekerjaan, gitu. Oke, lanjut mungkin ke Mas Januar. Kira-kira apa nih, Mas? Kalau saya mungkin katakan tidak pada korupsi. Wah, iya, itu menjaga integritas ya, itu harus, itu wajib. Itu hal kecil apa bukan? Kayaknya hal besar ya. Tapi harus dilakukan, walaupun susah tapi harus. Oke, mungkin kita ke Mas Jeffrey. Apa coba hal kecil yang bisa dilakukan? Bertingkah adil kepada Oh, sesama maupun ya ke semua orang lah. ya. Setuju. Adil susah loh. Eh, Tapi itu, apa ya, kayak sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan yang harus kita, terapkan gitu ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. iya benar. Oke. Mungkin lanjut ke siapa yang belum, Mas Iqbal. Apa, Mas? Kalau saya sih, hal yang paling sederhana yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ya, masa zaman sekarang masih buang sampah sembarangan ya, udah nggak zaman Itu ya. dia. Tong sampah kan di mana-mana ya. Nah, Ya, benar. Oke, selanjutnya Mas Irwan nih yang terakhir. Ngopi pagi kali ya. Gimana? Udah ngopi pagi. Oh, kok bisa? Itu tuh buat dengerin ide-ide rekan setim gitu ya. Oke, bisa. Iya. Oke. Setuju. Menarik. Sumbernya inspirasi kan. Boleh Iya, itu, iya. Mas. Iya benar. Setuju. Kalau aku ya, aku. kalau Kak Ira, Kalau menurutku ya, hal kecil nih, ini kecil banget. Gampang banget. Nggak merokok sembarangan. Wah. Waduh. Sekarang lagi mantap, hot mantap, issue mantap. banget itu ya. Iya. Maksudnya, apa namanya, memang kalau kita ngelihat gitu di, apa namanya, di masyarakat gitu ya, kadang tuh masih ada gitu orang yang, sembarangan merokok di tempat-tempat yang nggak seharusnya gitu. Iya. Dan malah menyalahkan Betul. orang yang nggak merokok gitu loh. Iya. Itu penting banget. Jangan sampai itu jadi krisis, bangsa ya. Iya. Oke. Bahkan ada yang merokok sambil gendong anaknya loh. Nah, itu bahaya banget ya. Karena memang, kita tuh udah mulai harus aware sih untuk peduli sekitar kita ya. Karena ngerokok kan nggak semua orang gitu ya, menikmati itu gitu. Oke, mungkin, sekian ya, bincang-bincang kita di podcast PNS Sioner edisi ini. Terima kasih, sampai jumpa untuk episode selanjutnya. Dah. dadah. Dadah. Dadah semuanya.